Saya kan kasih tahu bahwa di dalam jiwa kita ini ada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri kita. Maka nur ini sebenarnya rindu kepada nur Nabi Muhammad yang lainnya, yang lebih terang. Kenapa sih kita nggak merasakan kerinduan itu? Karena dosanya itu, dosa kita, nafsu kita, hawa kita itu udah ketebelan dalam dada kita, dalam hati kita. Ruh kita itu udah kegelapan dengan kecintaan kita terhadap dunia, sehingga sulit untuk mendeteksi rasa rindu kepada orang yang memiliki ruh Rasulullah secara lebih banyak dibandingkan kita. Namun suatu saat tatkala disentuh ya, dengan satu lantunan syair kah atau kejadian apapun, itu bisa jadi rasa rindu ini muncul. Ya, makanya saya pernah merasakan tatkala melihat seorang syekh akhlaknya begitu mulia, saya ngomong gini, syekh, jiwa kita ini butuh dengan orang-orang yang akhlaknya mulia. Yang gak ada di Indonesia, sekali ada kita belum pernah ketemu. Tatkala melihat engkau, itu hati saya kayak sedih gitu. Sedih bukan kasihan, justru ya Allah, ini kenapa sedih? Ternyata ini adalah cahaya Rasulullah yang rindu dengan cahaya yang begitu besar. Itulah Rasulullah. Sehingga kita mengenal Rasulullah itu dari mana? Dari sini. Bukan dari luar, dari sini. Ini yang kita bangkitin aja. Umpama desert itu diputar terus, semakin besar cahayanya, semakin rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngelihat sosok yang akhlaknya mulia, semakin banyak yang kita lihat itu orang akhlaknya semakin mulia, ini jiwa ini semakin tunduk dengan dia. Bukan dengan orangnya, tapi dengan cahaya akhlak atau disebutnya dengan hakikat Muhammadiyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham nggak kira-kira? Paham nggak? Insyaallah. Insyaallah paham ya. Kalau udah punya rindu dan senang tunduk kepada orang yang berakhlak, berarti jiwa kita, cahaya Nabi Muhammad itu masih berfungsi. Udah berfungsi udah. Tapi kalau melihat akhlak mulia, dianggapin aja, nggak tertarik, nggak taat sama dia, nggak jatuh cinta, nggak tunduk. Berarti kayaknya hati kita ini udah sekeras batu. Nauzubillah min. Makanya yang kayak gitu sukanya ceramah yang bolak-bolak. Wah, ini boros ini. Ketika lihat ulama santun ucapan yang akhlak yang mulia, ya dua orang ulama jangan tahu ini orang itu. Nauzubillah min. Kenapa jiwanya bukan jiwa preman? Jiwanya jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimman tasafa bihi sadatuna sufiyah alladzina lam yuhjabu bil aswati lahwan wa la yastami'una abasan. Dan cahaya itu adalah sifat-sifat ulama sufi yang mana mereka tidak terhijab dengan suara yang indah. Karena itu hanya melalaikan aja. Suara yang enak itu melalaikan. Ada orang dengerin lagu lagi enak-enaknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi pakai headset biar nggak dengar. Ada nggak begitu? Ada. Mendengarkan lagu dengan lalai. Kalau kamu nonton TV, azan, ganti, ya, upin. Oh, dangdut. Iyalah. Apapun nggak usah musik, televisi, yang lainnya semua. Kalau bikin kita tahu, ya gara-gara kita dengar, melihat, tertarik, itu namanya kita udah abas, sudah sia-sia. Wahum fi wadin, wanas fi wadin akhor. Jadi mereka ada di sisi sebelah sana, orang yang lalai itu ada di sebelah sana dengerin lagunya. Ini kita nih bagaimana berkumpul nih, ketika dilanjutkan saya tentang hakikat, siapakah yang jiwanya tersentuh dengan lagu itu? Kalau ngaji ini sih nggak paham. Besok kita bahas satu syair insyaallah. Nanti satu syair itu kita putar ulang. Kali ini setelah paham syairnya,
besokannya tiba-tiba ada rasa yang muncul dalam hati kita, rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi saya bilang, kalau kita punya guru yang akhlaknya mulia, kita semakin cinta sama dia, bukan semakin cinta sama manusianya, tapi semakin rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tidak mengajak kita kepada mereka, tapi mengajak kita kepada Allah. Guru-guru kita tuh ada punya sikap, kalau ada orang lebay memujinya, dia tinggalin. Bahkan saya pernah dengar siapa ya di cerita itu, karena saking nggak mau dipuji, nggak mau dihormatin, salaman pun nggak mau. Bukan karena lu mau tarik, bukan, karena dia nggak mau punya perasaan pas dia dicium tangan orang, wah bangga, nggak mau dia. Sampai segitunya menjaga perasaan hati biar tidak sombong. Kita mah ini udah, wah merasa aja. Ya, kita dipuji merasa, dibilang baik merasa, padahal nggak ada kebaikannya, merasa gini. Nauzubillahimin. Nanti hati udah akut gitu, perlu diobatin, perlu dioperasi ke hati ya, biar hilang rasa penyakit. Hati yang nggak punya akhlak sakit. Ya, hati yang nggak punya akhlak itu berarti hati yang sakit. Maka nggak bisa melihat ya, cahaya Allah dan Rasulnya. Melihat akhlak mulia dianggap buruk, melihat orang soleh dianggap buruk, karena hatinya sudah sakit. Nauzubillahimin. Melihat orang soleh malah dibilang buruk, karena hatinya buruk. Fasama yusiru ahwalahumul hasanah. Mendengar lantunan qasidah membangkitkan perilaku mereka yang baik dan menampakkan kerinduan mereka dan menggetarkan ya, ketenangan rindu serta menggerakkan hati. Waduh, bahaya. Maka mereka hatinya senantiasa berta'alluq, berkaitan dengan Allah, dan mereka bersemayam di dalam hatinya bersama Allah, dan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mendengar qasidah bagaikan menyiram ruh mereka dan mempercepat perjalanan mereka menuju Allah. Ya Allah, namanya yang taki ya, kalau bahas panjang. Berbeda dengan orang-orang fasik yang tercela, berkumpul untuk mendengarkan musik, tujuannya adalah untuk memberikan kesenangan kepada nafsu. Mendengar alat-alat musik hanya untuk menyenangkan telinganya, sehingga muncullah dalam hati mereka sifat-sifat buruk dan sifat-sifat fasik, melupakan kewajiban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kamu samakan orang yang mendengarkan musik, mendengarkan nasyid dengan penuh kelalaian, dengan orang-orang yang mendengarkan nasyid penuh dengan kekhusyuan. Mereka yartaqi billah ilallah. Satu sisi orang yang soleh mendengarkan qasidah membuat jiwa mereka semakin dekat dengan Allah, memunculkan akhlak-akhlak mulia dengan qasidah, karena isinya adalah menceritakan tentang akhlak-akhlak mulia. Apalagi kalau yang nyanyi bini, nyanyi tentang sakit hati, itu suami udah pada panas begitu. Aduh, itu namanya dengarnya dengan jiwa apa dengan roh dia? Cuma dengan segenap jiwa dan rohnya dan jasadnya itu ya. Apalagi yang baru putusan itu kan, wah dengerin lagu tuh sepenuhnya itu. Nauzubillahimin. Baik, sekarang tentang maulid. Maulid